Kali ini saya akan membuat video mengajar tentang materi di kelas 5 semester 2 di tema 6 yaitu suhu dan perpindahannya, di subtema 2 yaitu perpindahan kalor di sekitar kita, dan di pembelajaran 2. Selamat pagi bagi anak-anak Bapak yang ada di rumah. Bapak harap kalian semua dalam keadaan sehat, dan Bapak harap juga supaya meskipun berdiam diri di rumah, anak-anak Bapak sekalian tidak lupa untuk selalu belajar. Jadi untuk anak-anak Bapak sekalian, sekarang kita akan masuk kepada materi kita selanjutnya, yaitu pada tema 6 suhu dan perpindahannya, dan pada buku kita pada subtema 2 yaitu perpindahan kalor di sekitar kita, dan di pembelajaran 2. Jadi untuk anak-anak Bapak sekarang, sebelum kita memulai pembelajaran ini, baiklah kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, anak-anak Bapak sekarang, sebelum kita masuk ke materinya, Bapak harap kalian semua sudah menyiapkan buku, pulpen, dan semua alat tulisnya supaya pembelajaran kita hari ini tidak sia-sia. Ingat bahwasannya setiap pembelajaran, setiap kegiatan belajar mengajar yang kita laksanakan itu bermanfaat untuk masa depan Anda. Pada pembelajaran kita ini kita memiliki tujuan, dan Bapak harap anak-anak Bapak setelah melihat video ini dan setelah belajar tentang perpindahan kalor dan di sekitar kita, anak-anak Bapak dapat mengetahui beberapa hal ini. Yang pertama yaitu dapat mengerti yaitu teks eksplanasi. Yang kedua dapat mengetahui bagaimana perpindahan panas secara konduksi maupun secara konveksi. Dan yang ketiga, kita akan melakukan percobaan dan anak-anak Bapak supaya bisa mengamatinya sehingga dapat mengerti bagaimana konsep perpindahan kalor itu sendiri. Jadi langsung saja kita akan masuk ke materinya. Baiklah, sekarang anak-anak Bapak saya minta untuk membaca teks eksplanasi tentang perpindahan panas berikut ini. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantaranya. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Dan radiasi adalah perpindahan panas dengan cara pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, kita sudah melihat dan membaca perpindahan panas melalui teks eksplanasi baru saja. Sekarang Bapak minta ambil pulpen dan pensil kalian masing-masing, kemudian tuliskan di dalam buku kalian kata-kata kunci yang kalian dapat dari teks tersebut. Jikalau belum mendapatkannya, baca kembali teks tersebut dan kemudian tuliskan kata-kata kunci itu. Jadi kata-kata kunci ini nanti Bapak akan menyuruh kalian supaya mengembangkannya menjadi sebuah ringkasan atau membuat menjadi sebuah paragraf dari penjelasan teks eksplanasi itu. Baiklah anak-anak Bapak sekalian, setelah membuat kata-kata kunci dari penjelasan teks eksplanasi tadi, nanti tugas kalian setelah pembelajaran kita ini berakhir, anak-anak Bapak sekalian membuat tugas di rumah, yaitu membuat sebuah ringkasan atau sebuah paragraf yang mengacu pada kata-kata kunci yang telah anak Bapak tuliskan dari teks eksplanasi yang baru kita baca. Jadi sekarang kita melakukan pengamatan terhadap beberapa gambar tentang perpindahan panas secara konveksi dan secara konduksi. Baiklah, anak-anak Bapak silahkan amati gambar-gambar berikut ini. Baiklah anak Bapak
bapak sekalian, kita sudah mengamati dan melihat beberapa gambar tentang perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Jadi perpindahan panas secara konveksi dan konduksi ini memiliki perbedaan. Jadi jikalau konduksi, maka perpindahan panas tersebut akan melalui benda-benda yang bersifat konduktor. Jadi benda-benda tersebut seperti besi, logam, tembaga, dan lain-lain. Berbeda dengan perpindahan panas secara konveksi. Jika perpindahan panas secara konveksi itu melakukan dengan zat perantara pada umumnya, yaitu zat-zat seperti air. Jadi meskipun perpindahan panas secara konveksi dan konduksi ini berbeda, tapi bisa kita lakukan dalam satu kali percobaan terjadi perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Tentu saja seperti gambar tadi, terdapat gambar panci logam yang sedang dimasak di atas kompor api. Jikalau kita memasukkan air di dalam panci logam tersebut, tentu saja air tersebut akan mendidih, bukan? Ada bapak juga sekalian sudah pernah memasak air, khususnya yang perempuan-perempuan tentunya pernah membantu orang tua di rumah untuk memasak air. Jadi di saat anak bapak memasak air dan tempat masakannya yaitu dalam bentuk logam aluminium, maka logam tersebut akan panas. Dan pada saat logam tersebut panas, sudah terjadi perpindahan panas secara konduksi. Dan di saat logam panas, logam yang kita pakai untuk memasak air, tentunya airnya juga ikut panas. Maka di saat air tersebut panas, maka akan terjadi perpindahan panas secara konveksi. Bagaimana caranya? Di saat air yang bagian dasar panas terlebih dahulu, maka air yang bagian dasar ini akan berpindah ke atas dan terjadilah air mendidih. Dan air dingin ataupun zat air yang lainnya, yaitu yang berada di permukaan, akan berpindah ke bawah. Pada saat itu terjadilah perpindahan panas secara konveksi. Dan sekarang Bapak akan mengajak anak-anak Bapak sekalian untuk melakukan percobaan perpindahan panas dengan menggunakan sebuah media, yaitu secara konveksi dan konduksi. Adapun media yang akan kita gunakan yaitu sebagai berikut. Oke, inilah yang akan kita butuhkan untuk melakukan percobaan untuk melihat bagaimana tahapan-tahapan perpindahan panas secara konveksi dan secara konduksi. Jadi sekarang kita akan melakukannya. Oke, anak bapak sekalian, supaya melihat terlebih dahulu dengan baik dari bagaimana itu terjadi, di mana bapak sudah mencolokkannya ke tempat sumber listrik, ini sendok tersebut akan perlahan panas. Setelah sendok tersebut panas, maka air tersebut juga ikut panas dan akan mendidih. Sekarang mari kita perhatikan secara detail. Oke, di sini mungkin sudah dilihat bahwasannya air tersebut sudah mengeluarkan uap, di mana bahwasannya ini berarti sendok logam yang kita pakai ini sudah menjadi secara perlahan sudah panas dari yang terjadi akibat penerimaan energi listrik yang dialirkan. Oke, airnya sudah mulai mendidih. Oke, sudah lihat anak bapak sekalian, sudah mendidih. Oke, kita langsung matikan saja. Oke, lihat ini sangat panas, sudah menguap, bukan? Dan jikalau anak bapak ingin mencobanya di rumah masing-masing, cobalah dengan hati-hati, dengan bimbingan orang tua. Baiklah anak bapak sekalian, kita sudah melakukan
percobaan untuk melihat bagaimana perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Dan lihat airnya sudah mendidih dan bahkan sangat panas sekali. Jadi jikalau ini kita bisa buat untuk benda-benda berguna. Contohnya membuat sebuah tempat pemanas air, yaitu di dalam sebuah teko, yaitu dengan memasukkan dari bagian bawah benda yang bersifat konduktor, contohnya sendok atau besi, dan dengan catatan sudah diberikan pengantar yaitu dari sumber listrik. Jadi kita bisa buat benda-benda berguna di rumah kita dengan cara perpindahan panas secara konveksi dan konduksi. Maka sekali lagi Bapak ingatkan supaya anak Bapak jangan lupa pembelajaran kita hari ini. Baiklah anak-anak sekalian, kita sudah mempelajari pembelajaran kita tentang perpindahan panas yang terjadi di sekitar kita. Jadi jangan lupa anak-anak Bapak sekalian supaya melihat perpindahan panas itu dengan baik. Contohnya, di saat anak Bapak keluar rumah pada siang hari, tentunya anak Bapak mendapatkan sinar dari matahari dan merasakan panas seperti itu, meskipun tidak panas sekali. Jadi jangan karena kata-kata kita menggunakan kata panas, anak Bapak harus mengetahui bahwasannya itu akan membakar kulit seperti itu. Tingkatan panas itu berbeda-beda. Jadi jangan lupa untuk selalu mengingat bahwasannya ketika anak Bapak keluar dari rumah, terkena sinar matahari, merasakan panas dari sinar matahari tersebut, anak Bapak langsung mengatakan bahwasannya, oh ini adalah perpindahan panas secara radiasi. Dan lain hal juga ketika anak Bapak membantu orang tua anak Bapak sekalian di rumah untuk memasak air. Ingat, itu adalah perpindahan panas secara konduksi dan konveksi. Oke, sekianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi anak-anak Bapak sekalian. Dan sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke anak-anak Bapak sekalian, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa selalu berada di rumah dan jaga kesehatan. Baiklah, itulah video mengajar saya tentang materi di kelas 5 di semester 2, yaitu pada subtema 6 yaitu suhu dan perpindahannya, pada tema 6 yaitu suhu dan perpindahannya, pada subtema 2 yaitu perpindahan kalor di sekitar kita, dan pada pembelajaran 2. Jadi siapapun yang menonton video ini, saya harap ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi pengetahuan kita. Terima kasih.